Taklim kali ini dengan kajian kitab Turatul Nasihin tentang Fadhailul A'mal. Kita lanjut halaman 133 Pak ya. Bahwa mengingat kematian itu sangat-sangat penting bagi semua orang agar supaya tidak lupa bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Giri Bakwangi 1 Sepatan Timur, Tangerang, Banten. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid dalam rangka sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan rutinan malam Senin ini. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa duduk di masjid ini semoga menambah taatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istiqomah sampai akhir hayat kita tetap dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kita dijadikan hamba Allah senantiasa dalam bimbingan iman dan Islam, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah taklim sekalian, mari kita lanjutkan taklim kali ini dengan kajian kitab Turatul Nasihin tentang Fadhailul A'mal. Kita lanjut halaman 133 Pak ya. Ya Pak Bang ya. Yang wakadalika itu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fit dharain, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika al mu'minu idza ra'al malaikata wa ra'a maqamahu fil jannati wa ma fiha minan naimi wal khuri wal qusuri istaghala qalbuhu biha wa la yajidu alamal mauti insyaallahu ta'ala. Wa kadzalika lan kaya mengkono kang tinutur al mukminu utawi wong mukmin idza ra'a nalikane ningali sapa mukmin al malaikata ing malaikat waro alan weruh ningali sapa mukmin maqamahu ing panggonane mukmin
fil jannati ing dalam swarga, wa malan barang fiya ing dalam jannah, bayane minan naimi saking kenikmatan, nikmatun naimun piro-piro kenikmatan, wal khurilan bidadari perawan, wal kusuri lan istana, istaghola moko ketungkul opo kolbu atine mukmin biya kelawan jannah. Nah ini menerangkan tentang apa? Mengingatkan kepada kita tentang kematian, ya, tentang kematian. Bahwa mengingat kematian itu sangat-sangat penting bagi semua orang agar supaya tidak lupa bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal selamanya. Bahwa kita hidup di dunia ini tidak akan kekal. Nanti ada alam yang lain yang lebih dari itu sebagai tempat tinggal. Untuk apa? Untuk diberikan balasan sesuai dengan amal yang kita kerjakan. Ini tujuannya untuk mengingat kematian. Jadi mengingat kematian jangan menunggu tua, jangan menunggu usia, jangan menunggu kita lagi nggak ada tugas, ya, makanya itu ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah haitsu ma kunta, di mana kamu berada dalam kondisi apapun tetap taat, tetap takut. Tapi dalam ketaatan itu tidak harus kita ibadah, sholat, baca Quran, tidak harus. Kembali lagi bahwa ini menerangkan tentang mengingatkan kematian. Di sini kemarin disampaikan bahwa orang-orang mukmin mereka kita menghadapi sakaratul maut, keluarnya roh itu tidak terasa. Wa kadzalikal mu'minu, ada kata yang lain, wa kadzalikal mu'minu, begitu juga orang mukmin apabila mereka melihat malaikat maut ketika hendak sakaratul maut, tidak seperti yang dibayangkan bahwa malaikat maut itu tampangnya menyeramkan. Enggak. Kalau yang dicabut itu nyawanya orang mukmin tersebut melihat malakul maut, kemudian sambil diperlihatkan wa ra'a maqamahu, ditempatkan tempatnya. Nah, Pak, jangan khawatir, ini tempatmu di sana, ini tempatmu di sana, kableng yang sangat elit. Nah, yang sangat elit yang akan tempatmu. Ketika melihat seperti itu, wa ra'a maqamahu fil jannah wa ma fiha, ketika dia melihat tempatnya bahwa nanti itu di surga dan apa-apa yang di surga mereka lihat semua. Mereka lihat semua. Ketika mereka melihat, tentunya dengan kondisi seperti itu, kesenangan, surga penuh kenikmatan, di situ ada apa? Minan naimi wal khur, ada beberapa fasilitas yang penuh, yang lengkap. Wal khuri, ya termasuk fasilitas yang ada di dalamnya pelayan-pelayan, ya semuanya kebutuhan ada yang melayani di situ. Pelayanannya, yang sebagai pelayan itu bukan sembarang pelayan, mereka masih penceling semua, perawan semua. Penceling, perawan semua, pandangannya sangat menarik. Kemudian sambil wal khur, istana, digambarkan istana itu kalau di sini pokoknya tempat yang akan jadi perselingkuhan, semuanya, nggak ada yang tidak mewah, semuanya mewah. Ketika mereka orang-orang mukmin itu sebelum rohnya keluar dari jasadnya melihat tempat seperti itu, istaghola qalbuhu, hatinya tertekun, sibuk melihat apa yang dilihat, sehingga
wala yajidu alamal mauti, sampai tidak mendapatkan menemukan rasanya sakit ketika nyawa dicabut seperti itu. Nah, kita nanti termasuk golongan yang mana kita belum tahu. Yang kita persiapkan hanya apa? Tetap menjaga keimanan, ketaatan kita kepada Allah sampai akhir hayat kita. Jadi mereka orang-orang amin tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Kama fi qouli ta'ala, kama keterangan fi qouli ta'ala ini dalam dawuh Allah Ta'ala seperti yang disampaikan dalam surat ini, surat Fusilat ayat 30. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Dalam surat Al-Fusilat, innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Orang-orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, Rabbku adalah Allah. Kalau kita sudah ikrar bahwa Allah adalah Tuhanku, berarti enggak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Enggak ada yang wajib diibadahi kecuali Allah. Yang kita imani Allah, yang kita taati Allah lewat peringatan para nabi dan rasul, lewat kitab suci Al-Qur'an, lewat para ulama, lewat para kiai, lewat para guru kita, sehingga peringatan tersebut, ilmu tersebut sampai pada kita. Kalau mereka sudah mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah, kemudian intinya apa? Iman tetap dijaga, tetap dipegang, Islam tetap dijaga. Kemudian tsumastaqamu, mereka istiqomah sampai akhir hayatnya, sampai kehadiran malakul maut, mereka tetap istiqomah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kemudian ketika malakul maut datang menghampirinya untuk mencabut nyawanya, tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu, wahai si mukmin, alla takhafu, biarpun kamu saat ini akan dicabut nyawanya, biarpun saat ini kamu akan meninggalkan dunia yang fana ini, alla takhafu, kalian jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Dunia yang telah engkau tinggalkan, harta yang telah engkau miliki, fasilitas yang engkau punya, yang masih tertinggal dunia, semuanya itu untuk ahli warismu, keluargamu yang masih ada. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru, tetaplah kamu bergembira. Kemudian malaikat ngasih semangat seperti itu, ngasih motivasi seperti itu. Wa absiru, bergembira kalian, tempatmu sudah diperlihatkan. Nih, ini sudah diperlihatkan. Sehingga orang tersebut ketika rohnya keluar dari sajanya dengan senyum, menandakan bahwa orang tersebut alamatun, mendapatkan raudhatun min riyadil jannah,
Wa absiru, bergembiralah kalian bil jannati, dengan surga yang sudah disiapkan, allati kuntum tu'adun, yang sudah dijanjikan kepada engkau. Nah, ini apa? Malaikat turun sembari memberikan motivasi seperti itu. Ini yang mengatakan Al-Quran. Kalau Al-Quran yang mengatakan pasti benar adanya. Syir'atul Islam, keterangan tersebut diambil dari kitab Syir'atul Islam. Nah, kemudian kita lanjut, wa fil khobari, lan ikut tab dalam khobar, ida waqa'al abdu, utawi lafal ida waqa'al abdu. Ini nanti akan menerangkan tentang apa? Ucapan salam atau pamitan jelang kematian setiap anggota tubuh manusia. Jadi setiap anggota tubuh manusia nanti ketika akan meninggal itu saling pamitan. Ya, kita saling pamitan. Kalau kita melihat redaksi ini, waduh, ngeri Pak ya, ngeri. Pamitan. Ini menggambarkan apa? Bahwa kita senantiasa tetap dalam ibadah soringan apapun ya. Kemarin kita sampaikan bahwa ibadah itu ada yang berat, mahal, perlu biaya mahal. Ada yang ibadah itu berat ya, tapi mahalnya biayanya cukup sederhana. Ada yang ibadah itu ringan, modalnya pun ringan, seperti kalimat-kalimat assalamualaikum, mengucapkan salam kalau kita ketemu teman saudara, kita mengucapkan kalimat alhamdulillah ketika mendapat kenikmatan, kita mengucapkan kalimat tarjih ketika mendapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ketika kita melihat sesuatu yang sangat hebat, yang sangat mewah, masya Allah. Termasuk kalimat-kalimat yang ringan diucapkan, baca tasbih, baca sholawat, itu bagian daripada untuk meringankan nanti kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Di antaranya baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya lagi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
apa itu Pak? Selawat ashir yang kemarin dibaca lagi itu ya populer ya, ashir. Selawat ini saya dengar ini tahun 80-an saya sudah dengar ya. Saya dengar selawat ini tahun 80-an waktu saya masih sekolah, mau lagi sekolah Sanawi Wusto. Sanawi Wusto keluar dari SD Sanawi Wusto, kalimat ini sering didengungkan oleh para dai-dai di kampung. Selawat ini kemarin muncul lagi ya. Nah ini bagian daripada Pak, termasuk ibadah lewat bacaan sholawat, termasuk ibadah yang ringan lagi setiap hari kita masuk ke masjid ya, kemudian membaca doa Allahumma ighfir li dzunubi waftah abwaaba rahmatik. Nah, selama kita duduk di masjid ya, itu bagian daripada ibadah. Anginnya kencang banget Pak ya, mudah-mudahan aman semuanya Pak ya, mudah-mudahan warga kita aman, Perumahan Kial Bawangi 1 aman dari segala bencana petaka, aman dari segala apapun, semoga dijauhkan dari kita, aman dari sakit dan penyakit, aman dari segalanya, amin ya robbal alamin. Ketika kita masuk masjid membawa baca doa itu seperti nggak sengaja, Allahumma ighfirli dzunbi, ya Allah ampuni dosaku, waftah abwaaba rahmatik, dan bukalah pintu rahmatmu. Selama kita duduk di masjid kita baca doa, insya Allah doa kita apa, berapa menit berapa jam kita duduk di masjid, mulai dari jam 6 ya sampai jam 7, itu menghapus dosa, mengurangi beban dosa, bagian daripada ibadah. Hal-hal yang sekecil itu, nah kiranya pesan ayat sumastaqomu, hendaklah senantiasa kita rutinkan langgeng istiqomah sampai akhir hayat kita. Wa fil khabari, lan ing dalam ikut tab ing dalam hadis, idza waqal abdu tailafal idza waqal abdu, idza waqa nalikani tumeka apa al abdu, sapa al abdu kawula fin nazi ing dalam nalikani naza. Nah ketika seorang hamba pas pada waktu naza, yunadi manggil sapa al munadi, panggilan. Nah ketika seorang hamba itu lagi naza menghadapi sakaratul maut, ada panggilan pada malaikat maut, ta'hu hatta yastarika, tinggalkan sebentar orang ini biar bisa istirahat. Bagi orang-orang mukmin yang diperlihatkan tepatnya di maqamil jannah, ketika lagi najak mau najak ya, ketika lagi najak malaikat maut disuruh istirahat. Ayo malaikat maut istirahat sejenak, jangan teruskan engkau mencabut nyawanya. Kemudian orang itu melihat tempatnya, apa yang dirasakan? Mereka senyum, bahagia, betapa bahagia. Untuk apa? Mengurangi rasa sakitnya sakaratul maut. Wa kadzalika, tidak langsung apa ketika najak langsung hilang enggak? Ini ada prosesnya. Wa kadzalika langsung kang tinutur, idza balagot nalikane tumeka apa ar-ruh bataini ing dengkul loro. Nah ketika roh dicabut malaikat maut ketika sampai kedua lutut. Nah ini berarti apa? Ini berarti kebanyakan banyak keterangan yang menyampaikan bahwa ketika orang najak, orang akan meninggal, itu proses rohnya itu hilangnya dari sebelah bawah dulu, dari kaki dulu gitu ya, cabut naik ke atas, makanya tanda-tandanya orang yang akan mengalami kematian ketika waktu najak
kok kakinya sudah dingin, oh berarti ini lagi proses, ya, kakinya lagi proses. Coba pegang Pak, kakinya dingin nggak? Enggak, kakinya dingin nggak? Dinginnya kena hujan. Ketika sampai dua lutut, wasurah dan sampai pusar, begitu juga malaikat maut istirahat sejenak biar orang ini menikmati pemandangannya, melihat tempatnya. Begitu sebaliknya, kalau orang itu yang dicabut nyawanya orang kafir, orang musyrik, malaikat maut disuruh istirahat supaya dia merasakan bahwa tempatnya dia adalah apa? Di neraka. Gambarannya seperti itu. Kalau melihat gambar seperti itu, apa yang terjadi? Udah teriak-teriak, adik-adik, anginnya kencang, hujannya gelap, duduk yang manis, ya jangan, woi. Ya, memang kita sebagai orang tua harus ngalah Pak ya, sering mengingatkan anak-anak, iya begitulah, anak-anak harus sering diingatkan. Kita sebagai orang tua jangan bosan. Begitu juga yang punya orang tua, yang punya anak, kalau anaknya ditegur, jangan sensitif Pak ya, jangan tersinggung. Itu demi kebaikan kita semua. Kita saling ingatkan. Orang jika sapa malakul maut ta'u hatta yastarihat. Daud tinggalo sirahu ing mukmin hatta yastariha sehingga istirahat sapa mukmin. Wa kadzalika al-qantitur idza balagat nalikan temuka apa ruh al-halquma ing tenggorokan yaji'u teka sapa an-nida'u panggilan. Nah, begitu juga ketika sampai tenggorokan, ini juga suruh istirahat. Nah, ini kemudian ada kalimat yang lain, teman-teman ya. Ketika roh sudah sampai tenggorokan, coba kita buka surat Al-Qiyamah. Kala idza balaghatit taraqi, ketika napas sudah mendesak sampai kerongkongan, berarti ini sedikit lagi mau lewat ya. Ketika napas sudah mulai mendesak, sudah sampai kerongkongan, ini tandanya sudah sedikit lagi. Kemudian wakila dikatakan wakilaman roh, dikatakan man roh, siapa yang akan menyembuhkan? Makanya sini ya, wakilaman roh, ada bacaan sakta. Bacaan sakta itu apa? Dalam ilmu tajwid, berhenti sejenak, tahan napas kira-kira panjang satu alif, kemudian dilanjut. Ini menggambarkan ya bahwa hidup di dunia ini cuman apa? Berhenti sejenak, kira-kira panjangnya 2 huruf. Masya Allah, pendek amat ya. Wakilaman roko. Jadi ini apa? Ayat bukan kebetulan. Ini sudah apa? Skenario Allah Subhanahu wa taala. Wakila, dan dikatakan man rok, siapa yang akan menyembuhkan ketika orang mengalami sakit sakaratul maut. Rok bisa dikatakan menyembuhkan, bisa dikatakan apa? Menghilangkan sakit, makanya mengobati, makanya dikatakan rokin. Itu dari lafal rokin, roko
rokin min babi roma. Rokin isim fa'il, rokin, rokiyani kalau ditafsir secara di tasrif secara lugawi isim fa'il, rokin, rokiyani, rokiyuna, rukoun, warukoun, warokoatun. No, bener Pak, ini Pak ya, ini bukan ini ya. Rokin artinya menyembuhkan, mengobati. Di situ ada kalimat warokoatun, bukan rokok kayak nanti disalahpahami bapak rokok itu obat. Memang nyatanya seperti ini kalimatnya. Rokin, rokiyani, rokuna, rukoun, warukoun, warokoatun. Oh, Pak. Nih ada Pak Retno nggak seneng nih kalau dari ini. Bahwa rokok itu obat, ternyata bisa menyembuhkan. Menyembuhkan apa? Ya dari kantuk, dari jenuh, ya. Bener Pak Ijen ya. Ternyata ya. Rokok yarki, rokyan, warukyatan. Ya makanya dinamakan rukyah. Rukyah itu penyembuhan, pengobatan. Nih, wakilah manrok, siapa yang akan menyembuhkan? Yang akan menyembuhkan ketika rohnya sudah sampai tenggorokan siapa? Tentunya yang memberikan menyembuhkan, mengobati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat apa? Lewat amal ibadah kita, lewat ketaatan dan keimanan kita yang sudah kita kumpulkan sebagai bekal nanti kalau kita meninggalkan dunia yang fana ini. Wadanna annahul firaq, dia meyakini bahwa kalau sudah seperti itu, wadanna annahul firaq, mereka akan saling berpisah, saling berpisah. Berpisah apa? Berpisah dari segalanya. Dari sini gambarannya wal tafatisa kubisa, lutut saling berpamitan sama lutut, bertempetan, tujuannya saling berpamitan. Lutut sudah mulai dempet, sudah nggak bisa renggang lagi. Ini menggambarkan lutut sama lutut saling berpamitan, saling berpamitan. Kemudian dalam hadis yang lain, idza matal insanu, idza ya Ali. Ini hadis Nabi disampaikan kepada Sayyidina Ali sebagai apa? Sebagai renungan. Ya Ali, hadis Nabi menyampaikan kepada ya Ali, idza kanal insanu fi sakaratil mauti fa inna mafasilahu tusallimu ba'duhum ala ba'din. Ya Ali, idza kanal insanu fi sakaratil mauti, ketika manusia sudah menghadapi sakaratul maut, sudah detik-detik nyawa mau lewat, fa inna mafasilahu tusallimu ba'duhum ala ba'din. Mafasilahu di situ apa? Persendian. Tusallimu, mengucapkan salam, artinya berpamitan. Sendi yang satu dengan sendi yang lain, tusallimu, mengucapkan salam. Mereka mengatakan taqulu assalamu alaika, selamat buat kalian. Maksudnya apa? Salamu alaika, selamat ya. Fa inni mutu, bahwa aku ini sudah mati. Sendi yang satu mengucapkan salam terhadap sendi yang lain. Tangan yang satu mengucapkan salam terhadap tangan yang lain. Anggota badan yang satu mengucapkan pamitan terhadap anggota badan yang lain. Jadi keterangan ini diperjelas, dikuatkan dengan surat Al-Qiyamah. Wal tafatis sakubisa. Kemudian ila rabbika yauma idinil masak, karena mereka itu orang-orang
ketika meninggal itu dalam kemusyrikan, dalam kekafiran. Kenapa? Fala sodako wala sholla, ketika masih hidup, fala sodako, mereka tidak membenarkan Allah, tidak membenarkan Rasulullah, tidak membenarkan Islam itu agama yang diridhoi Allah, agama yang diperintahkan Allah. Wala sholat, walaupun mereka mengatakan seorang muslim, orang yang beriman, tapi wala sholat, mereka tidak sholat, jauh dari ibadah, sehingga mereka apa? Yauma idinil masa, ketika apa? Dikumpulkan mereka digiring, udah ditolak semua. Walakin kadzdzaba wa tawalla, mereka sudah tidak membenarkan Allah dan Rasulnya. Mereka benar membenarkan, mereka mengaku muslim, mengaku orang beriman, tapi wala sholat, mereka tidak sholat. Kemudian walakin kadzdzaba wa tawalla, tapi mereka juga dia mendustakan kebenaran. Wa tawalla, berpaling dari kebenaran. Kalau udah seperti itu terus nyayat, nah, sumadaba ila ahlihi yatamatta, aula laka fa'aula, summa aula laka fa'aula. Kau udah seperti itu, celakalah engkau, wahai orang-orang kafir, celakalah engkau bagi orang-orang musyrik, karena engkau telah meninggalkan kebenaran, tidak membenarkan Allah dan Rasulnya, tidak meyakini agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika roh sudah sampai pada tenggorokan, seperti itu pamitan. Da'u hatta yaudi'a al-a'dha'u ba'dua ba'dan. Da'ud ninggalo sira malakul maut hu ing mukmin hatta yaudi'a, sehingga pamitan sapa mukmin, pamitan sapa al-a'dha'u pira-pira anggota badan, ba'dua ba'dan, nah, sebagian anggota badan yang lain itu pamitan dengan anggota badan satunya lagi. Tangan pamitan dengan tangan, lisan pamitan dengan, nanti ada apa, kaki pamitan dengan kaki, kemudian hidung pamitan dengan siapa Pak? Kali hidung, karena hidung ini lubangnya dua, pamitan dengan lubang satu, karena Allahu khalaqo syai'an fis samawati wal ardi azwajan. Allah menciptakan sesuatu di langit dan bumi ini selalu azwajan, sejodoh. Ada langit, ada bumi, ada bulan, ada matahari, ada siang, ada malam, ada laki, ada perempuan, ada kopi, ada rokok, balik lagi. Ada makan, ada minum, selalu sejodoh. Kalau nggak sejodoh, itu istilahnya apa? Timpang, tidak sempurna. Ya, udah bisa Pak? Udah bisa? Udah ya? Fataudiul ainu al aina fatakulu assalamu alaikum ila yaumil kiamah. No, pamitannya anggota badan satu yang lain, assalamualaikum sampai ketemu nanti di hari kiamat. Assalamualaikum sampai ketemu nanti di hari kiamat. Seperti itu. Wakadalikal udunani wal yadani warijlani. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una, innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba
wa min du'ain la yustajaba min syarri dzalikal arba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara min jama'a min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli quran wa ahli rizqi wa ahli du'a wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.